Jadi frugal living itu adalah sebuah gaya hidup hemat. Oke, gaya hidup hemat. Gaya hidup hemat yang tujuannya adalah supaya mereka bisa memenuhi dan memiliki kebutuhan hidup yang lebih baik secara keuangan, kesehatan, semua bisa terpenuhi gitu. Saya selalu kembali ke niat ya, apalagi kita muslim itu semua kembali ke niat ya, niat itu utama. Ya dari niat itu akan membentuk mindset akan membentuk perencanaan, itu aja sih. Dan itu kan membuat kita hidup dengan sesuai realitas. Oke. Halo, selamat pagi sahabat Inspiratif Daun Hijau. Kembali lagi bersama saya Ginanjar di podcast Inspiratif Daun Hijau. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 telah memukul banyak sektor, terutama sektor perekonomian, di mana kita tahu banyak sekali masyarakat yang mengalami kemerosotan perekonomian sehingga timbullah gaya hidup yang sebenarnya sudah lama dilakukan tapi kemudian sekarang menjadi tren lagi, hidup hemat di era modern atau frugal living. Nah, untuk membahas masalah frugal living, hari ini podcast Inspiratif Daun Hijau kedatangan dua orang wanita hebat, ada Mbak Ira Ramlan. Halo Mbak Ira, apa kabar? Halo Mas, Alhamdulillah baik. Baik ya, dan juga ada Ibu Lucy Dewani. Halo Mas Ginanjar, Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Jadi kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu frugal living di era modern saat ini gitu. Nah, ke Mbak Ira dan Mbak Lucy gitu. Kita tahu bahwasanya kan pandemi ini memukul perekonomian kita gitu. Banyak sekali kemerosotan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kita gitu. Nah, melihat fenomena ini, kita langsung ke intinya nih teman-teman. Melihat fenomena seperti ini, bagaimana sih Ibu bisa memberikan saran atau solusi terhadap kemerosotan perekonomian? Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang tersebut itu ketika dia tahu bahwa akan ada kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti pandemi ini gitu? Oke, jadi aku jawab ya gitu ya. Maksudnya memang kan kemerosotan perekonomian ini pada saat pandemi terjadi secara global. Jadi seluruh dunia, nggak terlepas dari Indonesia pun mengalami dampak efek dari pandemi yang hit di segala sektor, gitu ya. Sebenarnya orang tidak sama sekali tidak masuk dalam suatu planning semua orang. Sebenarnya sebuah resiko hidup yang kita nggak pernah bayangkan akan terjadi, which is terjadi pada saat kita sekarang ya, ya. Nah, banyak orang akhirnya terdampak dengan ini, terdampak semua. Sektor semua terdampak, semua sektor bisa terdampak, hanya satu yang nggak terdampak, dua yang nggak terdampak. Mau tahu nggak Pak? Apa tuh? Pertama adalah sektor kesehatan, pasti. Malah naik ya? Iya, malah naik. Kedua adalah sektor asuransi. Oh, asuransi ya, tetap naik. Gitu. Oke. Itu bukannya Mbak Ira ya? Proteksi ya? Iya, betul. Proteksi ya. Berarti kita harus memiliki proteksi ya sebenarnya ya. Ketika kita tahu bahwa banyak hal tidak terduga yang akan terjadi di masa mendatang ya. Betul sekali. Wow. Kemudian ini, Mbak. Seberapa penting sih kita memiliki dana darurat gitu? Karena kan saat ini kan jarang sekali ya orang memikirkan untuk saving money buat dana darurat itu gitu. Biasanya dana darurat itu disimpan itu untuk apa sih? Menurut hemat kita sih sangat penting ya, karena hidup kan tidak bisa diprediksi ya. Sesuai dengan judulnya dana darurat. Jadi memang dana yang kita perlukan jika ada hal-hal yang menimpa di hidup kita yang tidak bisa kita prediksikan. Contohnya, untuk contoh yang sehari-hari aja deh, kita sakit, masuk rumah sakit, kita tidak bisa prediksi kan, kita sakit apa, kapan kita sakit, dan berapa biayanya. Masuk rumah sakit kita pasti tahu ya, pembiayaan tuh begitu besar. Ya, betul. Dana darurat tuh dibutuhkan ya saat-saat seperti itu, gitu. Terus misalkan kita tiba-tiba terdiagnosa suatu penyakit, kita nggak bisa bekerja. Otomatis kita harus punya dana darurat untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan hidup misalnya selama beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Nah, itu fungsi utama dari dana darurat sih Mas. Oke, jadi itu ya teman-teman penjelasan dari Mbak Ira dan Mbak Lucy tentang pentingnya dana darurat ya. Nah, kemudian tadi kan di awal kita akan membicarakan tentang masalah konsep frugal living gitu. Nah, sebenarnya di mata Mbak Ira dan juga Mbak Lucy, frugal living itu apa sih, Mbak? Jadi frugal living itu adalah sebuah gaya hidup hemat. Oke, gaya hidup hemat. Gaya hidup hemat yang tujuannya adalah supaya mereka bisa memenuhi dan memiliki kebutuhan hidup yang lebih baik secara keuangan, kesehatan, semua bisa terpenuhi gitu. Jadi frugal living itu dia lebih memprioritaskan hidup. Hemat bukan berarti pelit ya, maksudnya dia hemat, dia mengutamakan prioritas. Jadi dia hidup berdasarkan skala prioritas.
Jadi sangat penting dengan dia awareness terhadap yang namanya keinginan dan kebutuhan. Di orang dalam melakukan frugal living itu dia benar-benar udah tahu bahwa komit, prioritas kebutuhan dan keinginan itu dia memang menjadikan skala pertama pada saat dia menentukan dia melakukan frugal living itu sih. Oh, oke. Jadi menyesuaikan antara kebutuhan dan juga kemampuan ya. Yes, betul sekali. Nah, ini kan kemudian ada banyak orang yang kita tahu ya teman-teman pasti kebutuhan banyak, keinginan juga banyak, tapi keuangannya kebutuhan nggak banyak, banyak keinginan biasa lebih banyak. Keinginan biasanya lebih banyak. Keuangan segitu-segitu aja. Keuangan segitu-gitu aja gitu. Nah, gimana tuh solusinya tuh Mbak Ira tuh? Kenali diri sih. Kenali diri ya. Karena dari kita mengenali diri apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, kita bisa jujur akan prioritas kita. Dari skala prioritas itu sebetulnya gaya hidup frugal living berjalan. Oh, oke. Berarti kita harus menentukan ya teman-teman apa yang memang benar-benar menjadi kebutuhan kita ya. Nah, kemudian kan mungkin aku nambah sedikit ya. Maksudnya kayak dia harus tahu juga why-nya dia melakukan frugal living. Jangan misalnya dia ikut tren. Oh, ikut tren aja. Iya kan, frugal living, tapi pada kenyataan dia nggak frugal living. Iya nggak sih? Dia karena banyak jajan dibandingin dia masak sendiri kan gitu kan. Jadi itu harus tahu benar-benar it's about mindset juga sih. Dia harus tahu bahwa why dia melakukan frugal living, apakah dia komit melakukan frugal living, karena dengan itu dia bisa mencapai tujuan hidup dia lebih cepat. Keuangan dia yang diinginkan misalnya pasti kan orang pasti punya namanya tujuan finansial lah dengan melakukan frugal living ya. Dengan melakukan itu dia bisa lebih cepat. Kalau nggak itu kan bisa kacau tuh nanti ya. Oke. Berarti nggak cuma kita bicara frugal living aja, tapi dia sudah menjadi sebuah mindset dan juga lifestyle untuk kita ya. Yes, betul. Wow. Nah kemudian ini apa yang menjadi pilar dasar dari frugal living itu? Ditopang oleh apa sih dia frugal living itu? Pilar dasarnya? Sebenarnya pilar-pilar dasarnya itu sebenarnya pertama adalah itu, dia harus punya mindset dulu. Oh, mindset dulu. Oke. Ya. Dia harus tahu nih, pilar dasar frugal living adalah hidup lebih hemat, ya. Terus dia harus tahu juga pilarnya adalah dia harus tahu untuk dia memiliki satu perencanaan keuangan yang benar. Hidup lebih hemat, perencanaan keuangan yang benar, bagaimana dia mengatur hati awareness-nya dia untuk dia melakukan frugal living dan komitmen pasti. Jadi itu pilar-pilar dasar itu ya, disiplin dan komitmen. Dia tahu bagaimana hidup lebih hemat seperti apa, bagaimana dia melakukan perencanaan keuangan. Karena dengan melakukan frugal living, dia bisa juga kok memenuhi kebutuhan finansial dia. Yang tadi aku katakan ya, bukannya pelit, tapi dia bisa mengatur dengan tepat. Gitu. Dan dia harus tahu bahwa semua itu juga didasari pilar ada salah satu adalah asuransi. Asuransi ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ternyata salah satu dasar dari frugal living itu adalah dengan berasuransi ya. Betul. Nah kira-kira nih Mbak, kalau misalkan saya secara pribadi mulai merubah hidup saya menjadi orang yang hidup dengan lifestyle frugal living gitu. Kira-kira gambaran finansial atau target-target hidup saya di masa mendatang dalam 5-10 tahun itu mungkin bisa tercapai lebih cepat atau enggak? Bisa banget. Sangat bisa. Diawali dengan pertama kan tadi gitu kan, pertanyaannya adalah apakah saya bisa mencapai tujuan keuangan saya lebih cepat dengan melakukan frugal living. Semua harus mengacu kepada beberapa income yang dimiliki, pengelolaannya bagaimana, pengaturannya. Mungkin nanti kita lebih bahas lebih detail ya. Dengan kita mengetahui pengelolaan keuangan seperti apa, kita tahu pos-pos kita yang kita melakukan seperti apa, hal-hal yang kita bisa kurangin, dan itu bisa banget untuk mencapai kebutuhan keuangan atau tujuan keuangan yang diinginkan oleh siapapun. Dengan orang yang hidup frugal living itu, apakah dia bisa tetap mengikuti tren? Bisa. Bisa ya? Semua kan kembali ke kita ya. Dengan mindset yang tadi pilar nomor 1 kan memang hanya harus punya mindset yang kuat ya. Mindset yang kuat itu dia punya planning yang bagus untuk perencanaan keuangannya, tapi yang pasti dia harus punya goals. Nah menjalani itu kan tidak harus mengorbankan lifestyle dia. Gitu. Malah dia bisa mencapai goalsnya itu dengan lebih cepat dengan adanya perencanaan itu tadi. Nah, ini kan di penonton-penonton dari podcast Daun Hijau ini banyak juga usia-usia muda ya Mbak ya, yang sering dikenal di era sekarang itu disebut dengan aku ini generasi sandwich generation gitu kan. Sandwich generation, penghasilan aku tidak untuk diri aku sendiri tapi juga untuk untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira untuk teman-teman di sini di luaran sana
yang termasuk ke dalam sandwich generation, mereka bisa nggak sih menerapkan pola hidup frugal living ini? Karena kan lingkungannya juga kayaknya nggak mendukung ya, dalam artian nonton lah habis pulang kerja, healing lah gitu kan, minum kopi lah dan lain sebagainya gitu kan, beli gadget terbaru lah gitu. Ya kalau saya bilang tetap harus bisa. Harus Kenapa bisa harus ya? bisa ya? Karena sandwich generation itu kan kondisi kita. Tapi kan kita tetap punya goals ya, ya Mas ya. Goals itu kan harus tercapai. Nah kita buat goals itu dengan perencanaan. Tetap bisa menjalani hidup dengan sandwich generation, makanya kita harus punya perencanaan. Seperti contohnya dana darurat sudah harus disiapkan, apapun kondisinya, karena tanggung jawabnya lebih besar loh dengan sandwich generation itu. Jadi tanggung jawab itu kita harus pilih lagi mana yang jadi proteksi, mana yang jadi tabungan, mana yang jadi investasi. Dan pastinya harus revisi budget untuk biaya hidup ya. Jadi kita memang benar-benar harus mengenali diri kita sendiri dan jujur sama diri kita sendiri. Oke. Apa sih kebutuhan kita gitu. Nah, untuk teman-teman di luaran sana ya, yang generasi sandwich generation, kenali diri sendiri apa yang benar-benar menjadi kebutuhan hidup ya, bukan apa yang benar-benar menjadi keinginan ya. Apa atau yang benar-benar harus dihilingkan ya. Iya. Ya, jangan sebentar-sebentar healing, sebentar-sebentar jalan ya. Jalan nantinya nggak punya dana darurat ya. Betul. Nah, tadi menarik tuh tentang frugal living ini kan artinya kemudian ketika kita menjalankan frugal living akan ada saving money yang bisa kita simpan ya. Nah, kira-kira saving money yang kita simpan itu paling bagusnya tuh disimpan di mana sih? Apakah di tabungan, deposito, proteksi atau investasi gitu, Pak? Begini, kalau kita bicara simpan, kita bicara seorang sandwich generation, misalnya milenial. Tadi apa yang dikatakan oleh Lira benar sekali kan, dia harus kenali diri gitu, itu dulu. Terus dia juga harus tahu uang income yang dia miliki, dia membaginya seperti apa. Ya, mungkin saya juga seorang financial advisor ya. Untuk para millennials di sana harus tahu yang namanya kalau saya pakai pola 10 20 30 40 dulu nih. Oke, sebentar, pelan-pelan nih. Kita dengar langsung nih pola hidup berapa? 10, 20, 30, 40. Oke, teman-teman ya, kita akan dengar penjelasan dari Mbak Lucy, seorang financial advisor tentang pola hidup 10, 20, 30, 40 ya. Oke, saya jabarin. Oke, silakan Mbak. 10 itu apa? 10% yang pertama adalah kita itu sedekah. Sedekah. Ya, sedekah, infak kita. Berapapun penghasilannya ya? Ya, pokoknya 10% udah disingkirin dulu tuh 10% ya. Karena kan dengan kita bersedekah selalu ya akan berlimpah lagi gitu. Itu udah wajib gitu. Nah, 20% itu adalah untuk yang namanya kita selalu hidup 20% dari income. Selalu hidup di 20%. Kita hidup 80% dari income. Take out 20% dari income kita. Jadi jangan para millennials beranggapan saya punya gaji 10 juta. Dan income saya 10 juta. Enggak. Income saya itu dikeluarin 20% dari 10 juta itu, sisanya 80%-nya adalah income kita. Gitu ya. Nah, 30% pasti dong pengen beli barang. Kan tadi ya ada keinginan, ada healing, ada hangout atau segala macam gitu ya. Ada sesuatu yang dimiliki. Nah, bagi yang mau nyicil boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi 30% dari income itulah bagian untuk kita mau nyicil barang, mau beli sesuatu tuh yang 0 berapa persen lah ya, sekian kali payment boleh gitu ya. Nah, 40% baru itu adalah untuk operasional kita, hangout, makan-makan, ya belanja dan pengeluaran, itu 40%-nya. Nah itu kita lihat itu dulu. Nah pas dilihat situ dulu kita lihat nih, oh porsi ini kok gede banget ya, ya yang misalnya 10% nih gitu ya. Nah itu bisa diatur, di-adjust. Aku boleh nggak sih zakat 2,5% misalnya gitu kan? Nah selalu katakan gini, oke, zakat 2,5% wajib, memang kita mesti keluarkan dari kita punya penghasilan. Sisanya kan ada 7,5%. Nah, tapi kan 7,5% ini kalau dihitung-hitung, ada nggak dalam hari-hari kita yang namanya ada sedekah Jumat, ada mau kasih orang tua, bisa juga diambil dari situ. Kalau kita nggak mengganggu yang 30-40 itu. Kalau mereka bilang, oh enggak, aku nggak mau kayak gitu lagi, ya itu pilihan. Tapi udah kita menghidupi pola keuangan kita strict dengan 10, 20, 30, 40, hidup tenang. Aman ya? Aman. Berapapun penghasilannya? Iya, tapi kalau penghasilan UMR, aku nggak saranin ya. Nggak saranin. Kalau yang penghasilan masih UMR berapa sih? Karena 5 juta ya? 4 juta, 5 juta. 4 juta, 5 juta. Kalau itu aku saranin gini, 75% UMR itu udah buat diri sendiri. 25% diatur buat yang lain. Misalnya buat bayar HP, buat misalnya kan ada yang namanya bayar kos-kosan,
bayar pulsa, listrik segala macam, ambil dari 20% itu aja. Nah 75% buat sendiri. Okay. Kalau yang UMR susah tuh digituin ya. Jangan, kasihan. Bertahap ya Mbak ya. Bertahap ya. Iya. Nah ini kan banyak sekali Mbak teman-teman yang UMR gitu. Terus tadi dari misalkan yang UMR ya 75, 25 ya. Nah saving money-nya tuh duit yang bisa dia simpen tuh di bagian mana? 25. Di bagian 25 itu. Yeah, Oke, nah itu paling aman disimpan kemana? Tabungan digesek abis. Adalah deposito yang pertama. Gini, cari dulu yang aman. Oke, cari yang aman ya. Iya dulu, karena dana darurat itu kan kita harus punya uang cash ya, Mas Ginanjar ya. Kalau misalnya langsung taruh di apa ya? Sekarang kan instrumen investasi banyak tuh ya. Banyak. Tapi kan kita tahu resikonya. Ya. Nah itu kita harus tahu dulu. Kalau kita udah ada yang aman, baru kita boleh yang beresiko. Karena yang aman ini adalah sesuatu yang pasti. Kita perlu ada yang pasti. Baru kita bisa lempar ke yang lebih agresif. Itu sih. Deposito tuh aman. Oke. Di dalam bank juga banyak yang mengeluarkan misalnya ada sukuk, itu lebih aman. Yang namanya pendapatan tetap tuh boleh, tuh aman. Tapi kalau misalnya mau cash in, cash outnya cepet, ya deposito lah sementara. Gitu. Sampai seberapa besar sih di deposito yang kita mesti saving? Karena kan kalau kita tahu bahwa dari bunga deposito juga kecil sekali kan. Perlu at least minimal ya 6 sampai 12 bulan income kita. Contoh, minimal ya. Contoh seorang yang bergaji UMR, dia punya gaji rasanya 5 juta. At least dia punya deposito sebesar minimal 6 kali 5 juta atau 12. Itu dulu yang kita penting, karena kalau ada apa-apa yang mendadak, kita bisa pakai ya? Gitu. Tiba-tiba dia kena PHK mendadak gimana coba? Untuk bertahan hidup ya? Yes, untuk bertahan hidup. Itu yang paling penting. Selebihnya akan ngomong lebih ke proteksi. Kita ada lagi nanti nextnya kalau kita mau bahas proteksi untuk memiliki dana darurat yang bisa menghidupi dia sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan mau aman yang lebih lama boleh nih gitu. Ada ya teman-teman tuh. Jadi nanti kita akan bahas selain tadi tabungan dan deposit, ternyata uang kita itu bisa disimpan di tempat lain yang bisa menghidupi kita di masa mendatang ya, seperti itu ya. Wow, gimana teman-teman UMR? Atau first jobber ya? Atau job seeker atau first jobber ya. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang untuk memulai hidup sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke, jadi nggak terpengaruh dengan lingkungan ya. Oke, kemudian ini. Ketika misalkan teman-teman tadi yang gaji UMR, kemudian teman-teman muda yang baru pertama kali mendapatkan pekerjaan itu, hal apa sih? Oke deh, saya ikutin Mbak Ira, Mbak Lucy, saya mau frugal living nih, gitu kan? Itu hal apa aja yang mesti dia siapkan gitu, oleh si orang tersebut gitu? Ketika dia mau mulai, oke deh saya mau frugal living nih dengan gaji UMR tadi. Ya, saya selalu kembali ke niat ya. Apalagi kita Muslim itu semua kembali ke niat ya. Niat itu utama. Ya dari niat itu akan membentuk mindset akan membentuk perencanaan. Itu aja sih. Dan itu kan membuat kita hidup dengan sesuai realita. Ini saya tambahkan juga. Silakan. Saya mau hidup frugal living misalnya gitu ya. Sebelum dia mulai, tadi benar yang kata Kak Ira, mindset dulu. Tapi dia harus tahu apa yang dia bisa lebih hemat lakukan. Karena gini, mindsetnya dia mau tujuannya apa dulu. Dia kan harus tujuan keuangan kan, nggak semata-mata hemat gitu ya. Mau makan di rumah aja deh, tapi bukan berarti makan Indomie terus ya setiap hari. Nanti ujung-ujungnya sakit kritis ya gitu nanti. Malah uangnya kepake buat rumah sakit ya. Jangan gitu ya. Dia harus tahu misalnya gini, dia harus kenali dulu dirinya dia, apakah lifestyle dia itu banyak pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya nggak butuh. Kembali lagi ke prioritas atau kebutuhan ya. Contoh nih, anak yang gaji UMR misalnya gitu ya, nangkring mulu di Starbucks. Misalnya ya, beli kopi mulu di Kopi Kenang atau banyak sekali coffee house ya. Kopi house sekarang trending dong, pagi selalu minum kopi. Bisa dihitung ya. Ibu sudah cukup mapan kayaknya ibu ya. Nah, dihitung satu kopi tadi berapa, Ra? 30.000. 40 ribuan ya. Iya. Dia minum misalnya 3 kali sehari. Berarti udah 100.000 sehari, 90.000. Untuk kopi aja. Kalau kita hilangkan 2 kopi itu, begini, mati Mbak sehari cuma kopi. Oke, 1 kopi hilang deh. Jadi cuma 30.000 lah sehari. Berarti 1 juta. 1 bulan kita bisa ada yang namanya
cash money 1 juta yang nggak kepake karena dia mengorbankan 1 kopi. 1 juta itu bisa mendapatkan miliaran loh di asuransi. Sejumlah uang 1 juta dia bisa mendapatkan lebih dari 1 miliar. Dari rumah sakit kesehatannya, nggak perlu mengandalkan asuransi kesehatan yang lain ya. Dia bisa dapat yang namanya dana darurat yang tadi aku katakan ya, bisa ratusan juta juga. Kalau ada apa-apa langsung cair hidup dia, penghasilan dia dilindungi, dibayarin lah penghasilan itu dari itu. Terus dia bisa dapat uang cash lagi dari situ. Jadi itu loh hal-hal yang dia perlu tahu bahwa dengan dia mengorbankan 1 kopi, dia bisa mendapatkan banyak sekali manfaat lainnya. Itu salah satu contoh frugal living kan gitu. Dan banyak lagi contoh, misalnya orang nggak bisa impulsive living ya. Kalau frugal living tuh nggak bisa yang impulsif. Tiba-tiba trending, ya ada 12 kan gitu ya, 22 gitu ya. Flash sale tuh penting. Itu frugal living tuh harus mengandalkan flash sale karena dia bisa membeli barang yang berkualitas dan harga murah. Asal sesuai kebutuhan. Iya, betul. Itu. Makanya dengan mengenali kebutuhan, kita bisa memanfaatkan waktu untuk kapan membeli dengan harga yang sangat baik. Ini teman-teman pemburu 12, 11, 33 dan lain sebagainya. Berarti boleh-boleh aja ya ikut momen-momen itu. Asalkan barangnya kepake kan? Asalkan dibutuhkan. masuk dalam prioritas kebutuhan. Dia even tuh beli barang branded. Boleh seorang frugal living, bukan berarti dia harus pakai tas yang biasa, yang nggak beli tas. Enggak, justru frugal living itu pakai yang updated, tapi belinya bagaimana? Belinya Di saat kapan ya? Kalau ada promo, nah itu incer tuh promo-promo. Berarti ini ya teman-teman, frugal living juga bukan berarti kita memakai pakaian atau tas seadanya ya, enggak ya? Atau usang ya, bukan? Bukan. Nggak gembel. Tetap gaya loh. Tetap gaya ya, frugal living bisa tetap gaya ya. Iya. Nah kenapa tuh? Saya juga baca-baca ya, orang-orang yang frugal living memang teman-teman kebanyakan mereka memakai barang-barang branded ya. Apa karena alasannya dia awet dan tetap up to date beberapa tahun ke depan gitu? Karena dia abadi. Saya contoh alasannya. Misalnya kalau kita perempuan ya misalnya, daripada kita beli 1 tas yang mahal gitu ya, tapi dengan frugal living kita bisa beli beberapa tas tapi murah, tapi dengan kualitas yang bagus, yang kalau dikumpulin harga bisa menjadi 1 tas yang mahal. Ini contoh kalau wanita ya misalnya. Kalau pria tuh lebih suka apa misalnya pria? Ya paling kaos oblong atau kemeja gitu. Kalau pria kayaknya misalkan jam tangan paling. Nah dari situlah kita harus bisa jujur keinginan dan kemampuan kita ya. Karena dalam range jam tangan yang kita mau pasti kan kualitas baik, tapi harga kan juga mengikuti. Kita bisa lihat yang kualitas baik, apakah harganya sama semua kan nggak juga. Dari situ kita bisa realita di depan kita tuh yang bisa kita gapai apa, fungsinya apa, mau butuh jam tangan untuk apa. Nah dari situ kita bisa bargaining sama diri sendiri. Gitu. Berarti orang yang menerapkan pola hidup frugal living ya teman-teman sekalian di sini tetap bisa mendapatkan mimpi-mimpinya kan? Bisa. Bahkan lebih cepat. Bahkan bisa lebih cepat ya? Karena mimpi dan goals hidup bisa dicapai lebih cepat karena punya perencanaan. Founder Facebook, Mark Zuckerberg, dia melakukan frugal living. Dengan pakaiannya yang... Dia kan selalu pakai kaos oblong. Dia nggak terlalu yang harus tiba-tiba Maserati atau apa gitu kan enggak gitu. Dengan mobil lamanya juga ya? Fungsional. Nah ini, jadi teman-teman sekalian para miliarder di luar sana lebih mementingkan fungsi ya, dalam membeli sebuah barang. Nah, saran dari Mbak Ira dan Mbak Lucy untuk teman-teman di sana tentang pemilihan fungsi terhadap suatu barang itu, Mbak? Saran hidup sesuai dengan skala prioritas. Betul. Hidup sesuai dengan skala prioritas ya. Jadi membeli barang sesuai dengan fungsinya ya. Kembali lagi harus aware dengan yang perencanaan keuangan. Komitmennya dia di perencanaan keuangan di awal kan dia harus memiliki dulu jadi dia tahu dong porsi dia belanja sekian. Tadi Ira katakan bahwa skala prioritas kan. Jadi kalau misalnya dia mau beli itu dia harus mikir ini prioritas aku apa bukan ya. Gitu. Kalau dia bilang gini, aku punya udah lama nih, harus aku ganti, it's okay. Tapi kalau dia punya yang sama, cuma dia pengen beda warna, itu beda tuh. Iya betul. Itu kebutuhan, itu bukan kebutuhan tuh keinginan. Gitu. Keinginan ya, barangnya sama cuma beda warnanya aja ya. Jadi kenali dulu dia tuh
prioritasnya apa nih dalam hidup dia. Oke. Kalau boleh aku tambahin, setelah mempunyai prioritas, kita juga harus punya proteksi. Oke, punya Karena proteksi. itu tadi, di saat kita mencapai goal hidup, banyak kejadian hidup yang kita tidak sangka-sangka. Oke. Jadi perencanaannya harus untuk mencapai goals dengan punya perencanaan keuangan dan juga harus punya proteksi. Oke, proteksi ya. Nah, ini nanti teman-teman kita akan bahas di podcast berikutnya tentang lebih dalam lagi tentang proteksi ya Mbak ya. Bagaimana kemudian tadi dari frugal living yang kita lakukan, kita jadi memiliki saving money, uang yang kemudian bisa kita gunakan untuk kita investasikan di masa mendatang ya. Iya. Gimana teman-teman sekalian, makin menarik ya konsep frugal living, asuransi, proteksi, dana darurat, kemudian juga simpanan dan lain sebagainya. Nah kadang gini Mbak, ada orang yang, aduh aku kan tadi ya udah gaji UMR, keperluannya banyak gitu. Gimana tuh ngasih saran dari Mbak Ira dan Mbak Lucy untuk kondisi orang yang seperti itu gitu? Oke ya. Ya tadi ya aku gajinya nih, misalkan aku gajinya udah segini gitu kan, biasanya 5 digit gitu, misalnya tanggal 5 udah habis. 555 dong. 555. Tanggal sekian, sedangkan kebutuhan dan keinginan masih banyak, kayaknya nggak bisa deh konsep frugal living atau pengelolaan keuangan itu. Berarti kalau kayak gitu situasinya ya, memang gini, kita nggak bisa mengandalkan satu income. Kita kalau kita mau yang namanya kaya gitu ya, kita harus mempunyai multiple income. Oke, multiple income. Ya, solusi ya, salah satu solusi. Solusi ya. Dia sebaiknya dia memiliki satu sumber income yang lain juga yang bisa memenuhi kebutuhan dia. Bisa memenuhi yang namanya dia kan bilang saya udah UMR ya gitu ya. Pasti dia punya tujuan keuangan. Mau nggak mau mereka harus mempunyai satu sumber income lagi supaya dia bisa income itu bisa memenuhi tujuan keuangan dia. Oke. Berarti teman-teman sekalian, ayo cari sumber pendapatan yang lain ya. Betul. Gitu ya. Jadi Harus kreatif. Gitu. Harus kreatif ya di masa sekarang ya, karena kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan banyak cara ya di era sekarang ini gitu kan. Nah terakhir nih Mbak Ira dan Mbak Lucy, untuk teman-teman sekalian di luar sana, seberapa penting sih perencanaan dan pengelolaan keuangan? Kemudian bagaimana sih cara membuat pengelolaan keuangan yang baik itu? Kalau seberapa penting, sangat penting ya. Iya, sangat penting. Karena efeknya ke semua faktor dalam hidup kita sih. Sangat penting. Sangat penting sekali ya untuk membuat pengelolaan dan perencanaan keuangan ya. Jadi uang nggak dikeluarkan begitu aja, toto habis. Iya. Okay. Jadi untuk disadari aja bahwa gini, semua orang bagi yang sudah memulai gini penghasilan, kalau bagi yang masih kalau kita bilang masih freelance itu susah ya untuk membuat perencanaan keuangan. Tapi bagi yang sudah memulai income tetap, itu wajib untuk membuat perencanaan keuangan jika mereka mau hidupnya lebih ada peace of mind lah ke depannya. Dan sarannya adalah mereka juga harus bisa bertemu dengan financial advisor atau orang-orang yang bisa membantu mereka untuk melihat income dia tuh bagaimana pengelolaannya. Seperti tadi ya, 10, 20, 30, 40 ya itu ya. Itu kan salah satu cara untuk mereka untuk mengelola nih. Dan mengelolanya di mana ya gitu ya. Kan udah direncanain nih, udah diporsi-porsiin. Nah, bagian 20%-nya kemana sih sebenarnya? Nah, itu saran saya sih kita harus bisa melihat bahwa yang 20% tadi yang di take out itu buat jangka pendek dan jangka panjang. Dan darurat, ya nggak sih? Pertama adalah darurat untuk melindungi income dia ke depannya. Kedua adalah dia mau jangka pendek, which is deposito, cash liquid cepet. Yang ketiga adalah yang namanya jangka panjang, which is proteksi juga penting, dan juga yang namanya investasi. Gitu. Jadi nanti itu kita bisa bahas lagi lebih dalam, investasi apa, proteksi seperti apa, karena dua hal ini akan melindungi semua perencanaan dia nanti. Proteksi dan proteksi dia. Dia kalau bisa kalau dia mau investasi lah ya. Investasi, kita bisa bahas lebih dalam lagi tentang proteksi dan investasi. Mungkin itu menarik juga ya. Ya, menarik banget ya. Nanti kita akan bahas di podcast berikutnya tentang proteksi ya. Bagaimana proteksi bisa melindungi diri kita di masa mendatang dengan kondisi yang tidak menentu ya. Bagaimana teman-teman? Menarik sekali ya gitu kan pembicaraan kita kali ini tentang pengelolaan keuangan bersama Mbak Ira dan juga Mbak Lucy. Terima kasih banyak Mbak Ira dan Mbak Lucy telah hadir di podcast Inspiratif Daun Hijau. Mungkin kita akan ketemu lagi untuk membahas lebih dalam lagi untuk teman-teman sekalian bagaimana membuat
perencanaan pengelolaan keuangan yang baik, salah satunya tadi dengan dengan proteksi investasi dan juga asuransi ya. Kita akan membahas lagi ya teman-teman, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang ketiga hal tersebut di podcast berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Ira dan Mbak Lucy atas kehadirannya. Kita akan bertemu di podcast seri berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast inspiratif Daun Hijau tentang frugal living, gaya hidup hemat di masa kini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita akan bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.